Party's over, back to real life. तुमने मेरा नंबर तो लिया नहीं। क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल पक गया। Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari India dengan judul Bevikre. Film ini rilis pada tahun 2016. Menceritakan tentang sepasang kekasih yang bernama Dharam dan Sira. Mereka merupakan dua pribadi yang tak percaya pada komitmen. Namun seiring berjalannya waktu, jalinan hubungan mereka justru semakin dalam. Akankah cinta menyatukan keduanya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana kota Paris yang romantis, di mana para pasangan di sana, baik yang muda maupun yang sudah tua pun, saling bermesraan menandakan cinta mereka. Nah, di sini kita beralih ke sebuah apartemen, di mana pria bernama Dharam dan pasangannya bernama Sira sedang terlihat dalam percekcokan. Ini merupakan hal yang lumrah pada setiap pasangan. Yang memperparah keadaan adalah Dharam meminta hadiah yang diberikannya kepada Sira, yang padahal hadiah tersebut sedang dikenakannya. Sira pun yang marah malah membuka pakaian yang diberikan oleh Dharam. Karena merasa mereka tidak memiliki kecocokan lagi, Sira pun pergi ke rumah orang tuanya yang kebetulan tinggal di kota Paris. Sebenarnya Sira keberatan meninggalkan Dharam, tetapi karena saling emosi mereka pun putus. Mendengar kabar bahwa Sira putus dengan Dharam, para mantan Sira pun menghubungi dia kembali untuk mengajak berkencan kembali. Tetapi Sira malah menolak semua ajakan tersebut. Diketahui Sira bekerja sebagai pemandu wisata untuk para turis, terkhusus untuk para warga India. Sedangkan Dharam bekerja di sebuah bar temannya sebagai stand up komedian. Lalu cerita pun kembali mundur pada setahun yang lalu. Ketika itu Dharam baru pertama kali datang ke Paris dan mencari tempat tinggal. Ia pun bertemu dengan wanita yang bernama Natalie, yang merupakan teman sekamarnya. Karena satu kamar dengan Natalie, ia pun berpikiran aneh ketika kamar mandi cuma satu untuk mereka berdua. Namun ia akhirnya kaget karena Natalie adalah wanita pecinta sesama jenis. Dan Dharam dengan pikiran liarnya menghayal kalau mereka lagi net note bertiga. This is my girlfriend, Naomi. Naomi Dharma. Sebelum bekerja sebagai stand up komedian, Dharam menikmati pesta di Paris terlebih dahulu. Ia pun mulai mengincar para wanita yang membuatnya tertarik di sana. Dari sini awal pertemuan Dharam dan Sira. Sekedar basa-basi, Dharam pun mencoba merayu Sira. Tetapi Sira tidak segampang itu tertarik dengan rayuan Dharam. Ia malah menantang Dharam untuk ikut perlombaan memakan sayap ayam. Jika Dharam menang, maka Sira pun mau berkencan dengan Dharam. Dan benar saja, Dharam pun berhasil mengalahkan para peserta lainnya. Alhasil Dharam pun memenangkan tantangan dari Sira. Akhirnya Dharam dan Sira yang larut dalam pesta pun memutuskan untuk pergi ke penginapan Dharam. Di sini mereka pun bermesraan layaknya orang yang lagi dimabuk asmara. Keesokan paginya saat Dharam membuka mata, ia pun tersadar bahwa Sira akan segera pergi. Namun Dharam berharap bisa mendapatkan nomor Sira agar bisa menjalin komunikasi dengannya. Tapi ternyata Sira yang baru putus tidak ingin segera memiliki pasangan. Ia pun pergi tanpa meninggalkan nomor HP-nya kepada Dharam. Lalu cerita pun kembali ke masa sekarang. Setelah pertengkaran itu, Dharam pun pergi ke sebuah supermarket untuk mencari makanan favoritnya. Tetapi sayangnya karena belum paham betul tentang bahasa Prancis, ia pun hanya mengetahui makanannya, tetapi ia tidak mengetahui mereknya. Alhasil ia membawa makanan itu dan menunjukkannya kepada pelayan supermarket tersebut.
Namun bukannya menunjukkan makanan tersebut, pelayan itu malah memakan makanan terakhir itu sehingga Daram pun kesal dibuatnya. Sorry, we don't have this one. Usut punya usut, makanan itu hanya Sira yang mengetahui mereknya. Dan tak disangka Sira pun sedang berbelanja di sana. Alhasil Daram pun berusaha bersembunyi karena takut bertemu dengan Sira. Namun Sira menghampirinya dan memberikan makanan yang Daram cari di supermarket itu. Dan Daram pun senang dibuatnya. नाम याद करके जार में भर देना, बॉक्स में खराब हो जाएगी. Malam harinya Daram beraktivitas menjadi stand up komedian. Dari jokesnya itu ia menceritakan kisahnya sendiri. Mulai dari memburu gadis hingga berhasil mendapatkan janda muda yang cantik. Suatu hari Daram pun membawa janda tersebut makan di sebuah restoran. Namun sialnya restoran tersebut milik dari keluarga Sira. Daram dan Sira pun kembali bertemu di sana. Mereka pun saling cekcok di sana. Namun Sira tetap profesional melayani tamu restorannya. Meskipun tamu tersebut adalah mantan dan pacar barunya. Nous étions ensemble il y a longtemps. Sharon and me good friends, old friends. Balik lagi ke cerita tahun lalu. Setelah Sira meninggalkan Daram di penginapannya, dia mulai mencari Sira dan bertemu di sebuah tempat dengan para tamunya sebagai pemandu wisata. Daram dengan mudahnya bertemu kembali dengan Sira karena bantuan teman Sira pada waktu pesta tersebut. Di sini Daram pun kembali merayu Sira dengan mengajaknya untuk berkencan kembali. Tapi Sira menolaknya karena ia tidak ingin Daram jatuh cinta kepadanya. Meskipun mendapat penolakan dari Sira, Daram masih tetap merayunya. Dan pada akhirnya Sira pun luluh dan memberikan satu syarat, yaitu menampar polisi yang berada di seberang jalan. आप देख रहे हो वहाँ पे, right there. उसके पास जाओ. Daram pun bersemangat mendengar hal itu. Ia pun mendatangi polisi tersebut dan langsung menamparnya. Sehingga terjadi kejar-kejaran antara polisi dengan Daram dan Sira. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dari kejaran tersebut. Dan karena keberhasilan Daram, mereka pun kembali berkencan. Setelah mereka beberapa kali berkencan, Sira pun memutuskan mengajak Daram ke rumahnya untuk meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Hal itu membuat orang tua Sira kaget. Namun karena itulah kenyataan kehidupan sekarang dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini masalah pun mulai bermunculan ketika mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Dari rebutan toilet, mengganggu pada saat tidur, bahkan untuk makan malam bersama sekali seminggu pun Daram pun lupa. Cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Sira terlihat sedang nyantai di kamarnya. Tiba-tiba Daram pun menelpon karena terjadi masalah pada dirinya. Karena Sira yang paham dengan sikap Daram yang menelponnya, ia pun pergi menyelesaikan permasalahan Daram yang berurusan dengan kepolisian. Hal ini disebabkan karena Daram yang menyetir dalam keadaan mabuk dan dompetnya dicuri oleh teman kencannya. On peut partir? C'est bon, on peut y aller. D'accord, merci beaucoup. Fine birthday. Malam berikutnya Daram pun berada di sebuah bar dan kencan dengan wanita cantik untuk sekedar merayakan ulang tahun si cewek cantik tersebut yang ternyata lagi patah hati. Seketika itu Daram pun ingat bahwa ada kesamaan tanggal dengan hari putusnya dengan Sira. Agar momen itu tidak hilang, Daram pun menelponnya untuk merayakan hari tersebut. Dari kejadian itu mereka pun akur kembali. Mereka pun kembali dekat dan sering jalan bersama. Pada suatu malam, Daram pun menghubungi Sira untuk mengajaknya berkencan. Namun sayangnya Sira pun memiliki jadwal lain, yaitu berkencan dengan pria lain. Lantas Daram pun membujuk Sira agar membatalkan kencannya. Tetapi teman kencannya Sira sama-sama sampai dengan Daram di rumah Sira. Kebetulan Daram bertemu dengan pria tersebut. Dengan perasaan malu, Daram pun mulai salah tingkah. कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी एक एक वाइन ही तो पीनी है। Yeah. Daripada Daram gabut sendirian,
si pria itu mengajak Daram ikut serta dengan mereka. Mereka pun melakukan hal-hal konyol di sana. Setelah selesai berpesta, pria yang bernama Anai itu pun pamit. Herannya bukannya cemburu, Daram malah menyuruh Sira untuk kembali berkencan dengannya. पलटने नहीं वाला है। पलटने का वे तो 90s में करते थे। Anai yang merupakan seorang pegawai bank itu mulai dekat dengan Sira. Dan pada saat Anai kembali kencan dengan Sira, Daram pun video callan sama Sira. Di sana Sira mengenakan pakaian dan menyuruh Daram untuk menilai penampilannya untuk berkencan dengan Anai. Di sini Sira sebenarnya ingin membuka hati kepada pria lain agar bisa melupakan hubungannya dengan Daram. Karena Daram dan Sira tidak pernah saling berkomitmen. Di setiap Sira dan Anai berkencan, Daram selalu kepo dengan mereka berdua. Karena Daram tidak memiliki kesempatan kencan dengan Sira. मतलब अब हर फ्राइडे तुम ओपेरा देखने जाओगी? यार फ्राइडे मूवी नाइट था। Suatu ketika saat Daram sedang asik dengan pacar barunya yang bernama Christy, ia pun dihubungi oleh Anai untuk mengajaknya double date untuk menikmati keindahan suasana pantai. Lalu mereka berempat pun berangkat. Di tengah perjalanan, Daram yang duduk dengan pacarnya di kursi belakang, ternyata mereka sedang asik bermesraan. Di saat itu Sira pun melihatnya. Sesampainya di pantai, mereka pun asik dengan kegiatan pasangan masing-masing. Di malam harinya, mereka pun berkencan dengan suasana yang lebih private. Mereka pun menikmati malam itu dengan night note dengan pasangan mereka masing-masing. मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल पक गया। Good night, Setelah liburan selesai, mereka pun memutuskan untuk pulang. Kali ini Sira yang duduk di bangku belakang yang bermesraan dengan Anai. Dan itu pun dilihat oleh Daram. Tetapi di saat acara double date tersebut, Sira merasa tidak nyaman dengan Anai. Tiga bulan telah berlalu. Sira terlihat di Menara Eiffel untuk bertemu dengan Anai. Ternyata di sana Anai berlutut dan mengajak Sira untuk menikah dengannya. Sebelum menerima Anai, Sira meminta pendapat kepada Daram. Di tempat lain, Daram terlihat lagi pesta bersama Christy. Saat mereka akan skidi pap-up, telepon dari Sira mengganggu pesta mereka. Di sana Sira mengajak Daram bertemu di sebuah tempat. Setelah mereka bertemu, Sira pun curhat tentang kebingungan yang melanda pikirannya dan meminta pendapat Daram. Karena Sira beranggapan bahwa Daram yang mengerti akan dirinya. Ia ingin pernikahan dirinya untuk sekali seumur hidup. तुमसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ किसी ने गुजारा ही नहीं। तुम्हारे से बड़ा ही नहीं। Daram pun memberikan pendapatnya bahwa Sira akan cocok dengan Anai karena Anai begitu tulus kepada Sira. Setelah merasa diyakinkan oleh Daram, Sira pun merasa yakin dengan hubungannya dengan Anai. Nah, setelah pertemuan itu, suasana hati Daram pun berubah. Ia pun merasa ada yang hilang dalam dirinya. Singkat cerita, acara lamaran Anai dan Sira pun diadakan. Dan tentu saja Daram pun turut hadir di acara tersebut. Namun Sira pun menarik Daram dan menanyakan, kenapa Daram sulit dihubungi sekarang? Daram pun menjawab, ia sedang sibuk untuk segera bertunangan juga dengan Christy katanya. उनकी फैमिली भी है। काफी बड़ी, 2 भाई 2 बाप और सारे फुटबॉलर्स। Namun Sira pun tidak menyetujui Daram bertunangan dengan pacarnya. Karena ia merasa pacarnya Daram itu tidak akan sanggup menghadapi kelakuan Daram yang masih kekanak-kanakan. Dari obrolan tersebut, Daram pun tersadar bahwa Sira begitu menyayanginya. Tetapi Sira kesal jika ditanya perasaannya kepada Daram. You know what? Do whatever. Saat pesta semakin meriah, Daram pun menghampiri Christy dan memberikan sebuah cincin kepada Christy. Hal itu membuat Christy kaget bahagia. Sehingga para tamu di sana memberikan selamat. Bahkan Anai pun mengumumkan untuk mengadakan acara pernikahan mereka serempak diadakan.
You are invited to the double wedding of Dharam and Christine and Anay and Shaira on the 24th. 1 hari menjelang pernikahan, mereka mengadakan acara dengan konsep garden yang cukup mewah. Tetapi keadaan Shira dan Dharam sudah tidak akrab lagi. Namun kepada orang tua Shira, Dharam terlihat sangat menghormati mereka. Ibu Shira pun merasakan bahwa banyak kesamaan antara Shira dan Dharam. Saat Dharam yang lagi melayani orang tua Shira, Shira pun melihatnya dan tersentuh dengan kebaikan Dharam. Untuk memperingati hari terakhir kedekatan Shira dan Dharam bersama, mereka pun disuruh oleh MC untuk menari berdua. Di saat itu, chemistry mereka menyatu. Malam harinya setelah selesai melaksanakan acara menjelang pernikahan, di sini Mama Shira akhirnya mengetahui bahwa Shira tidak benar-benar mencintai Anay. Dia pun memberikan wejangan kepada Shira untuk memilih lelaki yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, Shira bertemu dengan Dharam yang sedang sendirian di pinggir kolam. Di sana Dharam pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menikah dengan Christy karena ia menganggap dirinya masih kekanak-kanakan dan berusaha untuk terlihat dewasa. Karena hal itu membuat dirinya kembali dekat dengan Shira. मेरा बोल देगा लेक में डूब गया बॉडी लापता है या नोट लेके भाग जाऊं. Lalu Shira pun memberikan saran untuk menemui Christy agar ia segera tahu keputusan Dharam malam ini, agar Dharam terlihat seperti lelaki sejati. Dan walaupun Dharam tidak jadi menikah dengan Christy, Shira pun tetap melaksanakan pernikahannya besok. Keesokan harinya pernikahan dilaksanakan di sebuah gereja. Di sana 2 pasang pengantin telah berada di gereja beserta para tamu undangan. Di sini Dharam meminta izin kepada pendeta untuk mengucapkan sepatah kata. Nah, di situ ia menjelek-jelekan Shira sehingga membuat Anay dan Shira pun marah. Namun itu rupanya didukung oleh Shira sendiri agar pernikahan batal dilaksanakan. Nothing but the truth. I love you. Disinilah terjadi keributan besar, sehingga tempat acara tersebut berantakan dan terjadi perkelahian antara Dharam dan Anay. Pada saat keributan memuncak karena para tamu undangan juga ribut, Dharam dan Shira pun memutuskan pergi dari tempat itu dan menuju ke sebuah tebing di pinggir laut. Di sini Dharam dan Shira pun mengungkapkan perasaan mereka. Mereka menyadari kalau mereka sama-sama ingin memiliki dan ingin mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan. Di akhir film, kembali Shira menantang Dharam untuk terjun dari tebing tersebut. Akhirnya mereka bermesraan sambil terjun bebas ke laut. Dan film pun berakhir dengan acara pernikahan Dharam dan Shira yang diadakan dengan meriah. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini lumayan untuk ditonton karena chemistry dari pemerannya sangat baik dan ceritanya pun tidak monoton. Hal-hal gila yang mereka lakukan cukup membuat kita terhibur. Dan pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah cinta itu seperti lompat bebas. Kita harus menikmati lompatannya walaupun kita tidak mengetahui akhir lompatannya akan membawa kita kemana. Dan terkadang cinta itu harus diuji agar kita sadar seberapa besar cinta kita terhadap pasangan kita. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.